Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada, saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan, Bapak Ibu Saudara tetap dalam berkat-berkat Tuhan, dalam sukacita Tuhan, dalam kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih atas berkat karunia yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, sehingga kami hari ini boleh memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat firman Tuhan. Kami mau Tuhan urapi kami semua. Kami rindu Tuhan memberkati kami dengan hikmat karunia-Mu, supaya melalui Roh Kudus-Mu, firman-Mu boleh benar-benar kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah satu-satunya penolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas adanya untuk menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus, Roh Allah yang tidak terbatas, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu men-sharingkan firman Tuhan yang saya berikan judul Kebangkitan Yesus dan Hukuman tentang Makanan. Ini penting bagi kita semua untuk kita melihat kembali terkait dengan makna kebangkitan Kristus, karena kita masih dalam masa-masa Paskah. Puji nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, kita melihat bersama-sama sebuah fakta kebenaran yang harus menjadi dasar daripada iman kita sebagai orang percaya tentang siapa Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kalau kita memperhatikan Dia yang tidak mengenal dosa, satu-satunya manusia yang tidak mengenal dosa, itu hanyalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Karena sehebat apapun manusia dalam dia menahan hawa nafsunya, dia adalah manusia yang naturnya telah rusak. Karena kenapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia dengan segala usaha-usahanya tidak akan pernah terbebas dari dosa, kecuali jika Allah menebus dosa itu. Sehingga ketika manusia tidak mungkin terbebas dari dosa, hal ini juga membuktikan bila manusia tidak mungkin dapat menjadi Allah. Sehingga suatu hal yang mustahil kalau ada manusia yang kemudian menjadi Allah. Nah, Dia tidak mengenal dosa di sini. Sekali lagi ini sebuah penegasan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia yang hidup tanpa dosa. Kata tidak mengenal dosa ini perlu dimaknai sebagai pribadi yang suci, pribadi yang kudus. Dia dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Dia menderita sengsara bukan karena dosa-dosa dan kesalahan yang ia lakukan, tetapi semata-mata karena ia ingin menebus
Dia memiliki sebuah kerinduan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Apa hubungannya dengan dosa yang kemudian kita lakukan dengan dia yang harus dalam tanda kutip harus menderita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran-pengajaran yang dilakukan Yesus adalah pengajaran-pengajaran yang kembali meluruskan hukum Taurat. Jadi Yesus dihukum bukan karena dia melanggar hukum Taurat, tetapi dia meluruskan sebenarnya ajaran Taurat. Seperti contohnya tentang hukum Sabat, hukum makanan, kemudian terkait juga dengan hukum-hukum yang lainnya yang berhubungan dengan Taurat. Yesus dianggap oleh orang-orang Yahudi dia sedang melanggar hukum Taurat. Kalau kita melihat dari semua naskah tulisan Rasul Paulus memberikan sebuah ketegasan karena hukum Taurat kita mengenal dosa. Pernyataan karena hukum Taurat kita mengenal dosa, Taurat ini menjadi sebuah rambu-rambu bagi kita semua, di mana kita dipertontonkan, kita dipertunjukkan, kita diperlihatkan tentang siapa kita yang seharusnya dihukum di bawah Taurat. Nah, Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, dia yang adalah hukum itu sendiri, dia ingin meluruskan itu. Supaya apa? Supaya kita yang tidak sanggup, tidak memenuhi kriteria-kriteria yang harus kita lakukan di bawah Taurat, ini dibayarkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Disinilah dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kata tidak mengenal dosa berarti Yesus tidak pernah berbuat dosa dan Yesus tidak berdosa. Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, hidup, menderita untuk menggantikan orang-orang berdosa dari hukuman Allah. Dosa sendiri adalah pelanggaran akan hukum Allah. Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Yesus menjadi penebus kita. Karena kenapa? Karena sekali lagi, dia adalah Allah sendiri. Dia adalah hukum itu sendiri. Untuk menunjukkan keadilan dan kasih-Nya, dia harus rela mengorbankan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kata telah dibuatnya menjadi dosa karena kita tidak berarti kemudian Yesus Kristus berdosa. Hal ini perlu kita maknai sebagai sebuah pernyataan bahwa dia telah dibuatnya menjadi dosa karena kita sebagai sebuah bentuk pengorbanannya, sebuah korban pengganti. Karena kita yang berdosa, dia kemudian menanggung dosa kita, akhirnya dia yang dihukum. Harusnya yang dihukum kita karena kita yang berdosa, tapi kemudian dia menggantikan hukuman itu. Sehingga saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak perlu mengalami hukuman maut itu. Hukuman akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Karena Yesus Kristus telah menanggung dosa-dosanya. Lantas pertanyaan kritisnya begini Bapak Ibu Saudara. Mungkinkah dosa yang harus mendapatkan hukuman kekal kemudian digantikan hanya dengan korban Yesus yang mati di atas kayu salib? Dalam tanda kutip, ini adalah hukuman yang ada di dunia, bukan di neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita semua.
di mana setelah kematiannya dengan penderitaan yang begitu hebat, dia 3 hari di dalam kubur sebelum kebangkitannya. Kita melihat bersama-sama dia turun ke dunia orang mati. Dia merasakan penderitaan-penderitaan yang kita lakukan. Sebagai manusia yang tanpa dosa, dia harus rela menjalani sebuah hukuman akibat dosa. Nah, sehingga di sini kata dibuatnya menjadi dosa karena kita, sekali lagi, bukan Yesus kemudian berdosa, tetapi dia telah dengan setia menjalani hukuman dosa. Ingat, menjalani hukuman dosa bukan berarti dia harus berdosa terlebih dahulu. Tidak. Dia menjalani hukuman dosa. Dia mati di atas kayu salib. Sebelumnya dia harus dihukum. Dia diludahi, dia dicambuk, dia dipukul, dia ditendang dan lain sebagainya. Setelah itu dia mati di atas kayu salib. Kemudian dia turun ke alam maut. Dan di situ dia mengalami juga sebuah hal yang seharusnya kita alami. Hukuman-hukuman dosa itu. Namun sesuai dengan janjinya, pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gambarannya ada seorang anak melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan. Singkat cerita, sang anak ini harus dihukum. Tapi ada seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya. Dia melihat anaknya harus berubah. Dan anaknya harus terus ada sebuah perubahan dalam dirinya. Dia berharap seperti itu. Kemudian dia menasihati. Singkat cerita, anaknya mau berubah. Dengan catatan anak itu harus dihukum. Lantas bagaimana bapak ini menunjukkan kasihnya? Ya, dalam hal ini saya memberikan contoh, kemudian bapak itu memberikan dirinya untuk dihukum. Kesalahan anaknya tidak bisa menjadi kesalahannya, tetapi hukuman anaknya bisa menjadi hukumannya, dan dia bisa menanggung. Mungkin ilustrasi ini tidak sempurna, tetapi ini bisa menolong kita untuk memahami arti daripada dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus tidak pernah berdosa, tetapi dia menanggung setiap dosa kita. Tujuannya apa? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kata supaya dia dibenarkan, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, ini memiliki sebuah makna bahwa kita tidak sanggup hidup benar dengan usaha kita. Tetapi Tuhan harus membenarkan kita supaya saudara dan saya menjadi orang-orang benar di dalam Dia. Kita boleh menerima kekudusan, setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran karena iman kepadanya. Kata di dalam Dia mengandung sebuah implikasi iman, kepercayaan kita di dalam Tuhan. Dan kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus akan mengerjakan sebuah pembenaran dalam kehidupan kita. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita semua kemenangan terhadap hukum Taurat, termasuk juga tentang makanan. Pada masa-masa sekarang ini kita melihat masih terjadi pro dan kontra terkait dengan makanan. Sehingga ada aliran Kristen tertentu yang melarang makan babi, ya, makan ikan lele, ya, dan lain sebagainya. Kira-kira firman Tuhan ini mengerjakan penuh atau dalam pengertian begini. Kira-kira penebusan yang dilakukan Yesus ini, kebangkitan yang telah Yesus tunjukkan, tampilkan, yang telah Yesus nyatakan ini untuk menebus dosa kita, apakah juga berarti bisa menebus terkait juga dengan masalah makanan dan minuman kita? Ya, karena saat ini kita sering melihat
selain daripada masalah makanan yang dalam tanda kutip dikatakan haram, kita juga melihat ada makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita perlu untuk bersama-sama sedikit menyelidiki, ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan bahwa kita sebagai orang Kristen harus tetap waspada terhadap apa yang kita makan, karena kita mungkin bisa berdosa karena apa yang kita makan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena itu penting untuk bersama-sama kita pahami makna daripada kebangkitan Yesus Kristus ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Matius 15 ayat 17, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Selanjutnya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 25 sampai 28 juga mengatakan bahwa kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dua ayat ini mewakili bahwa orang Kristen atau kita semua boleh makan makanan semua. Makanan. Kita harus perhatikan makanan ini. Namun menariknya, jika kita merujuk dua ayat ini, apakah berarti Tuhan sedang tidak konsisten dengan firman-Nya? Karena dalam Imamat pasal 11 ayat 4 sampai yang ke-8, izinkan saya membacakannya. Imamat 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Saya lanjutkan dalam ayat yang ke-10. Tetapi segala sesuatu yang tidak bersirip, ayat 10 ini, di dalam lautan dan di dalam sungai dan segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan dan bangkainya haruslah kamu jijikkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Terkait dengan apa yang di laut tadi itu yang tidak bersisik, yang di laut seperti kepiting, seperti penyu, ya. Seperti juga kita melihat bersama-sama lobster mungkin, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, semua yang tidak bersisik. Kemudian kalau di sungai itu kita bisa melihat bersama-sama ikan lele, mungkin belut dan lain sebagainya yang tidak bersisik, itu semua haram bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah Tuhan tidak konsisten dengan apa yang Dia ucapkan? Apakah Tuhan tidak konsisten dengan firman-Nya? Sehingga kemudian Yesus mengajarkan bahwa segala sesuatu itu dalam Matius 15 ayat 17 tadi boleh dimakan. Karena semua yang masuk ke dalam mulut, Yesus katakan dia akan turun ke jamban. Nah, untuk menjawabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu membuat sebuah pertanyaan untuk menolong. Yang pertama, mengapa Tuhan menciptakan binatang haram jika Tuhan melarang untuk dimakan? Jawabannya ya, karena sebenarnya manusia tidak memakan binatang. Karena dia harus makan buah-buahan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, baru aturan itu dibuat. Selanjutnya, apakah dalam Kristen ada ajaran tentang makan makanan haram atau halal?
Yang ketiga, bagaimana status dari makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala terhadap iman Kristen kita. Ketika kita kaitkan dengan kebangkitan Yesus dari kematian. Apakah Yesus benar-benar telah menyelamatkan kita secara tuntas terkait juga dengan pola makan di dalam kekristenan kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di pertanyaan-pertanyaan itu kita akan menjawab. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan binatang haram. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menciptakan binatang haram. Ketika kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 1, runtutan penciptaan, Tuhan selalu mengatakan bahwa baik adanya. Kata baik ini mewakili sebuah kesempurnaan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan telah ciptakan, Tuhan telah buat. Sehingga baik ini juga berarti tidak ada yang haram. Semuanya menjadi sebuah hal yang Tuhan kehendaki baik adanya. Yang kedua, untuk melihat makna kata haram, kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 7 ayat yang kedua, karena kata haram dan halal ini muncul pertama kali dalam Alkitab, yaitu dalam ayat ini. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dari bahasa Ibrani yang digunakan untuk menulis Perjanjian Lama, kata halal atau kata haram ternyata tidak ada di dalam istilah Alkitab. Ini kata halal maupun kata haram tidak ada di dalam istilah Alkitab. Karena kata halal atau kata tidak haram itu menggunakan kata tahorah, dari sebuah kata dasar hatahor. Kata hatahor itu artinya binatang yang bersih. Jadi bukan binatang haram, tidak. Atau binatang halal, maaf. Hatahor tidak menggunakan istilah halal, tetapi hatahor menggunakan bahasa literal, yaitu binatang yang bersih. Sementara kata haram atau lohitohorah atau kata dasarnya yaitu hatameh adalah binatang yang kotor. Nah, kedua-duanya di sini menggunakan bahasa medis atau kesehatan, tidak menggunakan bahasa fikih di dalam Islam, atau bahasa hukum seperti haram dan halal. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal 7 ayat 19 bagian B mengatakan bahwa dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kata halal di dalam Markus pasal 7 ayat 19b ini menggunakan bahasa Yunaninya yaitu katarijon. Katarijon sendiri itu artinya menyatakan bersih. Sekali lagi, menyatakan bersih, tidak menggunakan kata halal yang merupakan bahasa fikih atau bahasa hukum yang digunakan di dalam agama Islam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini terjadi ketika Tuhan katakan makanan halal, karena makanan dalam tanda kutip telah melalui proses pembersihan, baik itu dipotong, kemudian dicuci, selanjutnya dimasak untuk proses pematangan sebelum bisa dimakan oleh seseorang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengetahui bahwa tidak ada kata haram dan halal dalam Alkitab terkait dengan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, 1 Korintus pasal 10 ayat 28 adalah jawabannya. Dengan mengatakan jika tidak ada yang keberatan untuk makan, tidak mengapa kita makan. Karena semua sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus.
Dalam hal ini, penolakan kita kepada persembahan kepada berhala sama juga pengakuan kita akan keberadaan berhala. Terkait apakah makanan memiliki hubungan dengan keselamatan selain daripada pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-17, di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 Korintus 8 ayat 1 Korintus 8 ayat 8 mengatakan bahwa makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Coba kita buka dulu 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 supaya tidak salah. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-8 ya. Firman Tuhan katakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Perhatikan di sini, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Pernyataan makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, ini bisa bermakna bahwa makanan ini hanya bersifat sementara. Artinya makanan hanya berhubungan dengan apa yang kita alami di dunia. Salah satunya adalah kesehatan kita, tetapi tidak memiliki dampak terhadap keselamatan kita. Kecuali jika makanan itu telah mempengaruhi keyakinan kita atau iman kita. Oleh karena itu, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan bahwa aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kematian Yesus dan kebangkitannya telah menebus manusia dari perbudakan Taurat. Karena Taurat telah membuat manusia mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Artinya Taurat membuat kita dapat menghargai korban Kristus di atas salib dengan menunjuk dosa-dosa kita melalui Taurat itu. Termasuk juga dengan hal yang sebenarnya remeh-temeh, yaitu yang terkait dengan makanan yang sebenarnya tidak memiliki kaitan langsung dengan keselamatan, tetapi dengan pengembangan tafsir dari orang-orang Yahudi telah membuat banyak orang berdosa hanya karena makanan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita terpaksa harus berbohong tentang makan dan tidak makan. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Yang salah bukan masalah makannya, tapi yang salah adalah bohongnya. Kesimpulannya, makanan dan minuman dalam Kristen adalah hal yang berhubungan dengan hidup di dunia, yaitu berkaitan dengan kesehatan kita. Karena itu, jaga setiap makanan dan minuman kita untuk kesehatan kita. Kedua, makanan minuman tidak memiliki arti dalam hubungan kita dengan Allah. Jadi jangan ada orang Kristen yang merasa lebih baik daripada yang lain hanya karena kita tidak makan makanan tertentu. Tiga, keberatan hati yang mempengaruhi kepercayaan atau iman dalam hal makanan dan minuman dapat berpengaruh kepada hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu, kita perlu memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan melalui firman-Nya, supaya keberatan-keberatan hati ini boleh menjadi pertimbangan kita. 4. Makanlah dan minumlah apa yang pantas dan tidak membuat orang lain tersandung, tetapi jadilah kesaksian yang membangun setiap orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai penutup, mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani 13 ayat 9. Ibrani 13 ayat 9, firman Tuhan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia
dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan makanan macam itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Melalui renungan itu kita diingatkan kembali bahwa kebangkitan Yesus telah memerdekakan saudara dan saya dari hukum tentang makanan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Berkati kami semua dengan hikmat-Mu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga apapun yang kami lakukan semata-mata hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati setiap harapan dan doa-doa kami. Ini doa kami hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.